Ya, pemirsa, polemik mengenai keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terus bergulir dan bahkan ada pernyataan terbaru yang mengejutkan publik dari mantan Rektor UGM 2002 hingga 2007 Sofyan Effendi yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu bahkan tidak memenuhi syarat akademik untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Tapi akhir-akhir ini pernyataan tersebut ditarik, pemirsa. Lalu pertanyaannya, apakah ini kemudian juga sudah mempengaruhi persepsi publik terhadap keabsahan ijazah dari Joko Widodo dan apakah juga ini murni kekeliruan pribadi atau bagian dari manuver politik yang coba mengguncang reputasi dari Joko Widodo? Kami akan menghadirkan pembahasannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini ada Bang Ade Darmawan. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam, Mbak Sehat ya Bang? Sehat, terima kasih Mbak. Sudah hadir Ya, di tengah-tengah kita. Selamat malam TV One. Begitu kuning ada Bung Effendi Ghazali. Apa kabar Bung Ege? Selamat malam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan para pemirsa ya. Sehat ya, dan juga hadir bersama kita ada Bang Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Abdullah. Selamat Assalamualaikum, malam. sehat ya Bang? Waalaikumsalam. Oke Bang Abdullah, ini kan kemudian muncul mengejutkan publik di kanal YouTube milik Rismon Sianipar. Kemudian akhirnya pernyataan tersebut ditarik oleh Pak Sofyan Effendi karena kemudian dirinya menyatakan tidak tahu kalau ini ternyata live streaming. Itu yang pertama. Dan yang kedua merasa ini kemudian bisa mengancam keselamatan keluarga. Betulkah demikian? Barusan saya dengar dari iNews, memang beliau mengakui bahwa ada ancaman. Oke. Ada ancaman dari Jokowi lover lah. Barusan ini saya lihat barusan. Dan satu hal lagi, kalau memang yang dimasalahkan surat itu, saya tidak melihat surat itu adalah penarikan ucapannya. Tidak ada, coba ditayangkan di surat itu. Surat itu yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh rektor yang sekarang ini, ya kan? Apa yang pada tanggal 11, itu memang benar dokumennya ada di kampus. Itu aja dia ngomong. Nggak ada dibilang saya salah. Saya tarik. Dalam menarik arti, pernyataan. Tapi karena kata-katanya yang tertulis beliau itu. tidak tahu kalau ini disiarkan secara live streaming. Iya, tapi kan sekarang yang lagi beredar di mana-mana itu kan tulisan itu. Dan tulisan itu kalau saya cermati, itu hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Emilia Sapa yang sekarang ini, apa yang pernah dikatakan tanggal 11 kalau nggak salah, itu memang benar ada di kampus. Jadi dokumen itu memang benar ada di kampus. Dokumen apa yang disampaikan oleh rektor. Coba kalau nggak ditayangkan kita mungkin nggak bisa jelaskan itu. Itu jelas. Tidak ada mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar, itu tidak ada. Jadi menarik bukan berarti tidak benar pernyataannya, begitu iya, Bang Abdullah? kalau surat itu dasarnya ya, tidak ada pernyataan seperti itu. Dia hanya mengatakan, membenarkan bahwa dokumen yang pada waktu itu ditayangkan oleh rektor yang baru itu ada, benar ada di kampus. Oke. Jadi bukan mengatakan bahwa saya tarik, bahwa saya keliru. Tidak ada pernyataan. Karena begini Bang Abdullah, dari rentetan perjalanan kasus ini yang cukup panjang ya, dari Roy Suryo dan teman-teman ketika menghadirkan pernyataan yang mengejutkan publik tentunya, ini begitu vokal kemudian hilang begitu. Ini Bang Abdullah melihatnya seperti apa? Kan dia akui bahwa itu ada ancaman. Oke. Jadi bukan Jadi dia, karena ancaman tapi itu. ancaman itu disebut waktu barusan ini saya lihat di iNews, ya kan, berita di iNews bahwa itu ada ancaman, bahkan dituliskan di situ dari Jokowi lover. Jelas. Jadi bukannya dia takut, memang ada ancaman. Oke. Tapi untuk pidana, hal ini malah memperkuat, bukan memperlemah. Kan apa sudah pernah diucapkan, ya kan, dan sebagainya. Itu bahkan pembuktian bahwa itu benar. Ya kan, beliau ini orang baik, beliau itu profesional, Ya. beliau seorang profesor, ya kan, masa bangun tidur ngomong seperti itu kan Baik tidak. Bang Abdullah, kita tangkap poinnya. Bang Ade, ini Jokowi lover dimention-mention nih terkait dengan ancaman Bang Ade. Ancamannya itu seperti apa, Mbak Ken? Itu dulu kan. Jadi kalau saya membaca juga yang dikatakan Bung Al-Katiri, Bang Al-Katiri, di sini ada permohonan maaf kepada semua pihak ya atas wawancara tersebut. Terus kemudian meminta menarik semua ya dari kanal YouTube. Artinya seorang Prof. Sofyan Effendi juga tidak menjabat di zaman di mana Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi mahasiswa di situ. Jadi dia 2002 sampai 2007 ya. Jadi saya menganggap bahwa dia terlambat untuk meng-cross check sebenarnya. Jadi tiba-tiba
seorang datang bertemu kayak saya dengan Abang Effendi, saya ngobrol, terus tiba-tiba saya nggak cross check, saya cuma lihat sosial media, tapi ketika kemudian karena kan kita tahu anaknya Pak Sofyan Effendi itu juga ada di UGM ya, di sekretariat kalau nggak salah, tapi itu informasi saja, tapi saya nggak bisa pastikan juga. Nah mungkin ya mendapatkan informasi dari anaknya bahwa hal tersebut tidak betul, mungkin seperti itu ya Mbak Ken. Jadi kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan Prof itu bisa menjadi acuan, ini kita harus berhati-hati bernarasi di sini, Mbak Ken. Karena kenapa? Jangan menarik-narik korban lagi lah, sudah cukup. Itu bukan ancaman, masa laporan polisi ngancem? Yang ngancem itu, awas loh, kalau ngomong saya ya itu ngancem. Kali ini saya lapor polisi loh. Sudah ada sebelum ada pernyataan Prof Sofyan Effendi. Iya, maksudnya gini. Kan katanya Jokowi lovers, teman-teman Jokowi lovers mau melaporkan dia, bukan mengancam. Jadi potensi ancaman dong kalau gitu, atau gimana? Saya bingung nih, kalau dikatakan melapor ke polisi itu satu ancaman, Mbak Ken. Saya nggak ngerti apakah segitu menyeramkannya menindaklanjuti satu perbuatan pidana, ya kan, di Republik ini sampai dikatakan bahwa itu adalah satu ancaman, kan gitu. Nah kalau kita melanggar hukum, kalau kita dilaporkan, ya kan kita melanggar hukum, bukan ancaman itu. Sama dengan gini, Mbak Ken nggak pakai helm, lewat, saya tilangnya polisi ngancem gitu, maksudnya gitu. Ini kan jangan, mari kita memberikan pembelajaran kepada publik bahwa katakanlah yang benar itu adalah benar, katakanlah yang salah itu adalah salah. Jadi kalau kita dikit-dikit, oh diancam mau dilaporin polisi, bukan ancaman kalau laporan polisi, membunuh yang polisi itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Sebentar, ditahan dulu Bang Abdullah, Bang Ege dulu melihatnya, karena semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya diseret-seret. Yang pertama, saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya, walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda, lagunya gembira. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya iya, saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Untuk mencontohkan bagaimana bukan, saya ingin menunjukkan gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi? Enggak ya, lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya, tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi. Ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Ya, enggak, saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Oh, sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya gitu. supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Umar Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arinto Wati. Yang mau saya katakan adalah, ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik.
Ya. Jadi pernyataan ini kalau nggak Betul. ditarik nggak menarik. Dia menjadi menarik karena ditarik. Ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Kayak Iya. saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Iya. Nah, Ini mantan ya. rektor loh ini. Saya yakin masih banyak orang hebat, orang baik di semua perguruan tinggi kita ya. Oke. Masih banyak orang hebat dan baik di UGM Ya. dan di mana-mana. Tapi ini mantan rektor dan betul ditarik loh. Saya mau Iya, pertajam bahwa saya menarik semua Oke. pernyataan saya Di atasnya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. iya. Ya kan? Artinya kan Bukan berarti tidak benar kan? enggak, berarti dia tarik. Tapi enggak, omongannya bukan enggak Nah, benar. kalau dia tarik, Mendefinisikan menarik itu, Bung Ege. Ya, Iya. kenapa? Menarik ucapan. Kenapa ditarik itu masalahnya. Jadi pentingnya adalah kenapa Nah, ditarik. itu intinya. Karena Why? Oke. dia menarik semua pernyataan. Saya akan ketemu Prof. Sofian Effendi tanggal 24 nanti ada Oke. acara. Konfirmasi, Bang. Nanti Oke. saya tanya mungkin Bang malamnya Effendi. kita bisa Berarti setelah tanya. 24 kita akan Ya, undang Bung Ege lagi. ketemu lagi ya. Yang penting itu adalah gini. Sebetulnya saya sudah mau bahas bola aja udah nggak mau bahas. Ini harusnya udah selesai nih. Nah, tapi ini tidak kalah menarik soalnya Bung Ege. Iya, ketika ditarik, maka yang menjadi pertanyaan adalah saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut Atas nama Insinyur Joko Widodo. dan memohon agar Pada tangan lembaga rektor UGM Iya, iya. Profesor Ova atas Ini nama saling Bapak mencocokkan ya Joko kemudian yang Widodo. baik. ya. Jadi dia menarik semua pernyataannya, Ya. tapi tidak menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah. Ah, Tapi ditarik. Ditarik. Tanpa menyatakan itu benar atau salah, tapi saya tarik. Ya, ya, Dan ya. meminta supaya wawancara dalam kanal YouTube tersebut Tidak disebarluaskan. ditarik dari peredaran. Benar. Karena antara lain dia tidak menduga bahwa itu live streaming. streaming. Ya. Iya, iya. Nah, jadi betul bahwa itu ditarik. Ya kan? Betul. Bahwa pernyataannya itu benar atau Tidak dikoreksi. salah, tidak Oke, dinyatakan. Bukan, baik, saya nggak mau bilang itu benar atau salah karena itu dia tidak 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 jelaskan di ya, situ. ya. Enggak, cuma dia bilang saya tarik. Oke. Apakah ini ada ancaman atau tidak? Iya. Ada Ada fakta. ancaman. Ada ancaman. Ancaman. Oke, Ancamannya oke. seperti Sekarang apa? Bang Abdullah dulu yang menjawab, Nah, silakan. ancamannya Ya. seperti apa nih? Maaf, Harus Sebentar diungkapkan. Bang Ade, Bang Abdullah dulu. Oke. Bang Ade, abangku. Jadi tadi contoh lalu lintas itu enggak apple to apple di sini. Lalu lintas itu memang ada pelanggaran, orang nggak pakai helm diingatkan. Ini kan enggak. Jadi enggak apple to apple. Oke, tadi ngerpek, saya juga mau ngerpek ya, saya bacakan. Iya. Semua ini kan membaca akhirnya, saya depannya. Ya kan? Boleh ya? Ya, Ya. silakan. Terkait dengan informasi ya kan Ya, bisa tersebar hadirkan dari juga live ya, streaming boleh bla bla ya. bla karena YouTube Oh, ini ya ya? kan Ya. mantan rektor buka-bukaan dan sebagainya pada tanggal 16 Juli tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan ini yang penting bukan soal ditariknya. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober memang sesuai dengan bukti-bukti yang di universitas. Nah itu yang diuji orang-orang yang itu, yang palsu itu, memang sesuai, memang seolah-olah dokumen itu ada di universitas. Dokumen apa? Ya dinyatakan yang waktu itu. Palsu, Pak, ya? Jadi yang dimasalahkan, yang diduga palsu. Nih, tadi. ditanya, palsu Pak ya? Loh. Begitu Bapak bilang iya, dilaporkan. Enggak apa-apa, saya Saya cuma mau memastikan aja. Kalau saya siap. Lalu saya ditanya, Effendi. palsu Pak Effendi ya? Iya, Harus dilaporkan. berhati-hati soalnya menjawabnya. Oke, kita lanjutkan dulu Begini, Bang Abdullah. ini tidak ada menyatakan bahwa tidak benar. Tapi ini tidak. Dia mengkonfirmasi yang ditunjukkan oleh rektor yang baru itu ada di sana. Udah itu Oke. aja dia cerita. Baru ini saya tarik ini. Tapi tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar. Tidak. Satu. Kedua, mungkin Bang Prof. Dali harus paham ya. Prof, ini bukan tiba-tiba. Ada satu peristiwa Apa itu Bang Abdullah? yaitu Bambang Tri dan Nur itu kan dituntut pidana. Ya kan? Bahkan lawyernya itu TBWA. Dia harus tahu ya hubungannya. Lah pada saat tuntutan pidana itu siapa yang menuntut kan dia harus buktikan jaksanya. Ya. Itu tidak dihadirkan ijazah aslinya. Padahal nggak ada Pak, selama ini persidangan harus ijazah asli ditunjukkan. Karena waktu itu dia dituntut dengan kebohongan. Lah kalau kebohongan yang benar mana? Ini jadi mereka itu diputus 6 tahun berdasarkan asumsi.
Ini masalahnya. Tapi Pak Joko Widodo kan mengatakan kalau diminta oleh pengadilan. Lah, penyidik bukan, atau itu pengadilan perdata. akan diberikan. Tapi pidana Sudah awalnya, ditunjukkan. waktu Bambang dituliskan Jokowi undercover yang bukunya terus hilang itu, jadi supaya tahu. Masyarakat ini supaya paham. Di situ itu kan selalu Tidak siapa yang ditunjukkan. dalilkan, dia buktikan. Di Ya. dalam pidana itu, apalagi tuntutannya itu, dakwanya itu kebohongan yang menunjukkan keonaran. Kalau dibilang bohong, kan aslinya harus ditunjukkan. Berarti Siapa tetap yang menunjukkan? harus Yang dikejar menuntut. adalah menunjukkan Itu ijazah tidak Pak Jokowi seperti yang ditunjukkan oleh Bu Itulah. Mega tadi. Itulah kenapa karena di dalam putusan itu TPUA mempertanyakan ke UGM. Ya, ini sejarahnya ya, runtutannya ya. Karena di situ ada 2 warga negara, ya kan? Artinya dihukum 6 tahun. Oke. Baik. Atas dasar asumsi, bukan atas dasar Oke, itu adalah contoh kemudian yang ini coba diajukan oleh Bang Abdullah. akhirnya Oke. mereka datang ke UGM mempertanyakan. Oke, ya, Siapa? oke, kita Lawyernya. Karena nggak ada. Kita tangkap poinnya, UGM Bang itu Abdullah. tidak Oke. tunduk pada undang-undang keterbukaan publik, publik. yang mana dia harus membuka diri, ya kan? Tidak tunduk dengan pasal Oke, 28 ayat baik. F itu. Maka baik, UGM ini kita tangkap poinnya.